Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazli Radika dari S1 ITKJ 23002. Kali ini saya akan mewawancarai seorang pengurus RT 08 dan dari RW 14. Oke, sebelumnya Bapak bisa menjelaskan nama serta pekerjaannya di RT ini? Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah satu pengurus di RT 8 RW 14 di perumahan Kuwaringin. Nah, jabatan saya saat ini adalah sekretaris RT. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan masyarakatan di RT, baik itu pengurusan surat-surat, hubungan antar sesama warga, itu biasa saya yang melakukan. Baiklah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pekerjaan Bapak sebagai sekretaris dari RT 08 ini. Nah, pertanyaan yang pertama itu, saya ingin bertanya, bisa Bapak ceritakan sedikit tentang bagaimana kegiatan administrasi daripada RT dan biasanya dilakukan saat ini? Ya, jadi biasanya RT ini adalah mengurusin tentang warga ya. Itu ada warga pindahan, ada iuran, ya seperti itulah. Dan saat ini sih sebenarnya lebih ke administrasi. Kalau administrasi itu masih manual, ditulis di buku, dicatat, atau biasanya ditulis seperti surat pengantar dulu, ditulis di buku atau langsung diketik ke komputer? Oh, saat ini kami masih manual. Jadi masih manualnya itu adalah ketika seorang warga ingin mengurus untuk itu entah ke kelurahan atau ke RW. Nah, biasanya itu kita catat dulu di pembukuan kita. Kita juga ada pembukuan ya yang khusus untuk administrasi warga. Nah, gitu baru nanti dari pembukuan yang saya tulis itu ya biasanya sih kalau lagi ada kesempatan itu saya salin lagi ke komputer. Nah, untuk dijadikan sebagai catatan yang biasanya untuk laporan mingguan atau bulanan ke ketua RT atau pengurus lain. Oke, baiklah. Selanjutnya, pertanyaan kedua, dalam seminggu pekerjaan administrasi apa yang paling sering Bapak lakukan? Yang paling sering itu iuran bulanan. Jadi sebenarnya itu ada iuran bulanan, ada di sini juga kita akan ada melakukan ronda gitu kan. Nah, ronda malam. Jadi itu ada beberapa juga yang pengurusan KK atau KTP. Nah itu biasanya warga-warga yang baru, warga pendatang. Nah itu biasanya kami melakukan itu untuk pindah domisili gitu. Oke, berarti mengurusi seperti KK, KTP, dan juga ada warga baru yang baru pindah domisili. Iya, jadi KK KTP itu kan biasa pendatang kan ingin pindah karena dia udah beli rumah di sini. Nah, KTP kakaknya juga minta dipindahkan di tempat dia bermukim. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya, apa sih yang paling menyita waktu Bapak atau yang paling merepotkan dari pekerjaan administrasi sebagai sekretaris RT 08 ini?
Oh, biasanya itu yang agak merepotkan jadi gini, kan kita tuh punya keluarga banyak ya, kan kadang-kadang saya juga nggak hafal. Mungkin orang tuanya kita hafal, tapi kan itu nanti ada anaknya, ada atau ada keluarga lain yang di satu kakak. Nah itu kadang-kadang bikin jadi harus cari arsip dulu atau apa gitu. Oke. Berarti termasuk verifikasi data warga dan bikin surat satu persatu gitu mungkin ya? Iya, ya ada begitu. Nah kadang-kadang kan ya pas lagi biasanya tuh ketika mau masuk sekolah gitu-gitu itu agak banyak warga yang datang gitu. Jadi itu juga bikin menyita waktu gitu. Oke. Eh, Pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya tentang pengalaman dan tantangan saat ini. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana proses awal, bagaimana proses awal warga mengurus surat pengantar dari awal sampai selesai? Dari proses awalnya, apakah biasanya fotokopi dulu atau kakak dulu, atau mungkin setelah itu isi formulir, apakah masih seperti itu, manual seperti itu? Ya jadi biasa kan warga juga kan kadang ada yang udah tahu ada yang enggak ya. Jadi biasanya itu mereka udah bawa fotokopi KTP atau KK, tapi ada juga yang datang dulu nanya, Pak, saya mau mengurus ini nih, apa aja kira-kira diperlukan. Nah nanti baru dilengkapin. Nah setelah dilengkapin baru nanti kita siapkan lah itunya kebutuhannya ya, misalnya tadi untuk bikin KTP atau KK atau penambahan di kartu keluarga itu mungkin ada anggota barunya itu bisa jadi anak, bisa jadi keluarga lain yang tinggal di, di rumah tersebut. Selanjutnya, masalah apa yang paling sering muncul pada saat proses administrasi yang biasanya Bapak lakukan? Nah, yang administrasi yang sering muncul itu kadang-kadang ada data yang berbeda aja sih. Data yang berbeda antara KTP dengan KK gitu. Ya itu lebih kepada update ya. Kadang-kadang mereka bawanya data yang nggak update gitu aja. Oke. Jadi kadang ada perbedaan antara KK dan KTP yang belum diupdate ya? Iya, jadi sebenarnya KK ini kan saya sendiri tuh ada beberapa KK ya. Jadi ketika pengurusan itu kita bawa data lama gitu. Nah, data KK yang lama tuh nicknya berbeda dengan KTP. Nah, kalau sekarang ini sebenarnya udah lebih mudah sih. Lebih mudahnya karena KK KTP itu udah seumur hidup, jadi nggak ada ganti-ganti lagi gitu. Oke, kalau untuk iuran itu apakah warga membayar taat atau kadang ada juga yang lupa? Padahal itu kan salah satu syarat agar atau salah satu proses buat urus suratnya seperti itu. Iuran sendiri sebenarnya itu ada beberapa kegunaan sih. Jadi iuran itu yang biasanya kita ambil atau kita pungut setiap bulan itu, nah itu sebenarnya kan kewajiban dari warga ya. Cuman ya harus diingatkan lah, yaitu ada petugas yang keliling juga. Cuman kadang-kadang kan ketika petugas keliling ya bisa jadi orangnya nggak di tempat gitu-gitu. Ya, itu aja sih sebenarnya. Atau malah dia mau pergi nih,
Jadi uangnya dititipkan ke tetangga, itu ada juga sih yang begitu. Oke. Nah, kalau pencatatan di iuran itu apakah menggunakan di kertas atau masih udah di Excel juga? Nah, jadi gini, kita itu ada bikin satu kayak kartu iuran gitu. Nah, kartu iuran gitu dicatat di kartunya itu di tanggal berapa dia bayar, nilainya berapa gitu. Jadi manual juga sih semuanya. Jadi kadang-kadang itu ada yang kelewat juga, ada yang kelewat yaitu tadi misalnya orangnya pergi atau pulang kampung, nah itu kadang kelewat juga gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana biasanya Bapak menyampaikan pengumuman kepada para warga ini, Pak? Biasanya kita melakukan pengumuman ataupun ya biasa pengumuman lah ya, atau ada kegiatan-kegiatan di RT itu kita by WA. Oke, grup WA ya, Pak? Kita ada grup warga gitu kan ya, misalnya itu ada grup gang 1, gang 2, gang 3. Nah, ada juga grup yang besarnya itu grup RT. Nah, itu biasanya kita pakai WhatsApp. Oke. Nah, tapi di WhatsApp itu apakah aktif semua para peserta atau warga daripada RT ini, apa terkadang hanya ada beberapa yang bahkan tidak melihat pesannya gitu? Ya namanya grup itu kan kebanyakan ya yang aktif itu orangnya itu aja. Jadi misalnya si A, si B, si C, nah yang selalu komen atau selalu menanggapin ada suatu pengumuman, ada himbauan apa, biasanya itu aja. Yang lain lebih kepada memantau aja gitu. Kadang-kadang juga ya sekali-sekali ada siap, nah, ada kayak stiker apa gitulah, siap gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya tentang eksplorasi dan kebutuhan serta harapan daripada Bapak sebagai pengurus RT. Nah, pertanyaannya itu, jika punya aplikasi yang bisa membantu pekerjaan RT, hal apa saja yang paling ingin Bapak permudah agar pekerjaan RT atau RW-nya ini lebih mudah? Jadi gini, saya tuh kayak di kantor gitu ya, itu ada kayak di Excel gitu ya. Di Excel gitu kadang ada semacam pop up gitu, pop up misalnya pembayaran jatuh tempo. Nah, itu ada kayak warning gitu tuh di. Nah, saya sih pinginnya ada aplikasi yang mendukung ya, mungkin ya semacam itulah. Jadi kan sekarang ini kan zaman digital ya. Harapannya lebih kepada aplikasi yang itu selalu ada peringatan kayak alarm gitu. Oh ini notifikasi berarti. ini iuran bulanan nih udah jatuh tempo gitu. Nah, Iya. sehingga warga itu aware gitu. Ingat, oh iya ya udah tanggal sekian ya bayar iuran. Oke. Kalau untuk fitur seperti otomatis pembuatan surat, jadi warga tinggal isi data, tidak perlu manual, misalnya datang ke rumah Bapak, atau mungkin jadi datanya tinggal diisi di aplikasi, setelah itu Bapak cek dan verifikasi, dan bisa kasih tanda tangan digital gitu. Itu gimana tuh fiturnya? Iya, jadi kan gini ya, di aplikasi itu kan saya pernah juga itu di kantor ya, kayak di kantor itu ada kayak dia kan punya kayak website gitu ya, website gitu yang data diisi ya mengisinya itu secara manual sih pasti ya. Iya. Nah, diisi bisa ditambahin dikurangin, cuman
yang pegang otoritasnya itu mungkin ya hanya beberapa orang, ya mungkin RT, admin atau yang lain gitu. Nah, cuman warga lain mungkin bisa memantau, yang dia pantau datanya dia aja nih. Nah, jadi misalnya si A dia bisa ngecek termasuk tadi iuran, termasuk tadi surat-surat yang dia pesan udah selesai apa belum gitu. Apakah ya mungkin ya saya kira bisa ya untuk saat ini. Oke, pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih untuk tampilan aplikasinya ingin yang seperti apa? Apakah yang simpel aja tetapi menggunakan bahasa Indonesia dan banyak dimengerti, atau seperti WhatsApp yang kurang lebih mungkin banyak dari para orang tua atau warga sudah terbiasa menggunakannya? WhatsApp itu mungkin cukup mudah ya. Ya yang simpel lah, yang simpel ya bahasa Indonesia udah pasti lah ya. Jadi karena WhatsApp ini saya lihat udah semua warga ngerti, cuman mungkin kalau di grup kan kurang ini aja, ada yang baca, ada yang enggak, ada yang memahamin atau cuman ada grup ntar dihapus gitu kan. Nah kalau ini lebih kepada mengingatkan gitu. Nah jadi kalau di WhatsApp ini sendiri kan lebih kepada informasi aja nih. Informasi kita lihat, oh iya ada informasi jalan rusak gitu kan. Nah tapi kalau di aplikasi mungkin ada jalan rusak itu ada warning gitu. Hari ini jangan lewat sini deh, jalannya rusak lagi diperbaikin gitu kan. Timbul kemacetan, jadi yang reguler gitu gitu. Jadi atau bisa aja sih insidental lah ya, kita anggapkan kalau jalan rusak tuh atau perbaikan itu kan enggak terus menerus. Oke, jadi macam ada peringatan ada jalan rusak atau ada jalan yang diperbaiki. Iya begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau Bapak sendiri itu lebih nyaman pakai aplikasi di HP atau di komputer atau di laptop ya? Lebih ini di HP karena kan hampir semua orang pegang HP ya. Nah kalau komputer kan belum lagi kita nyari colokan listriknya gitu kan. Kan kebanyakan laptop atau komputer itu harus dicolok dulu, jangan memakan waktu lah, nggak efisien menurut saya. Dan juga kan sekarang mungkin hampir semua orang sudah punya HP dan biasanya selalu dibawa kemana-mana ya mungkin. Iya, sekarang kan bisa dibilang setiap warga yang dewasa gitu hampir dibilang punya HP ya, bahkan anak-anak sekolah SMP aja sekarang udah ada HP gitu. Saya lebih itunya ke HP sih. Oke, jadi kita masuk ke bagian keempat, yaitu persepsi terhadap solusi digital. Nah, pertanyaannya ini, setelah tahu konsep aplikasi digitalisasi RT RW, bagaimana pandangan Bapak? Kayak tadi tuh ada fitur, kita mau menambahkan fitur untuk mengisi surat atau pengajuan surat pengantar atau surat pendukung lainnya secara online. Jadi tidak perlu datang kepada pengurus RW atau RT, kita bisa mengajukan secara online di rumah. Dan juga ada fitur iuran, pembayaran iuran di satu aplikasi itu, serta ada fitur buat laporan seperti jalan rusak atau mungkin ada pohon yang tumbang dan semacamnya. Menurut Bapak itu bagaimana tuh konsep daripada aplikasi digitalisasi RT RW? Ya bagus banget sih ya, jadi sangat membantu gitu. Membantu mungkin aja mengenai iuran, kayak iuran gitu kan bisa nanti via transfer, ada ininya yang bisa dilihat. Ya sangat itu sih. Oke. Ya yang harapannya simple gitu, simple dan gampang diakses.
Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa manfaat utama yang Bapak harapkan daripada pembuatan atau penggunaan daripada aplikasi digitalisasi RT RW ini? Yang pasti lebih rapi ya, administrasinya juga tinggal klik di satu tombol atau di satu ini kita bisa tahu oh kakak ini ada anaknya ada 4 orang nih, oh, dan kita bisa ini jadi nggak ada data yang tercecer karena gitu kan, jadi siap itu kita juga bisa kirim laporan otomatis ke kan, untuk RW itu kadang-kadang dibutuhkan data warga itu ketika ada pemilu, ya bisa pemilihan kepala daerah, bisa jadi pemilihan lurah gitu, pilkada atau kades. Iya, jadinya nggak perlu kirim manual lagi ya, bisa Iya, otomatis langsung. bisa. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Bapak punya kekhawatiran tentang penggunaan teknologi ini? Ya setiap teknologi ya pasti ada plus minusnya ya. Ya seperti kasus ini aja lah, aplikasi bank gitu kan. Walaupun mungkin security-nya udah ini kan ada juga yang bocor ya itu pasti ada lah. Nah, cuman sejauh mana hacker atau orang jahil memanfaatkan ini. Nah, jadi kalau memang itu kegunaannya untuk informasi atau ini data di RT/RW, saya kira ya tidak terlalu ini sih ya. Ya memang kan banyak data warga di situ ya. Ya itu aja sih harapannya security-nya ya cukup inilah, dan itu mungkin bisa dengan password ya. Password misalnya masing-masing orang itu ada password unik sendiri. Jadi setiap warga itu passwordnya unik sendiri sehingga data saya tidak bisa diakses oleh yang tidak berkepentingan. Oke. Kalau tentang warga yang sudah tua mungkin kurang mengerti aplikasinya itu bagaimana? Kira-kira apakah mungkin bisa diajarkan atau dibantu dengan penggunaan aplikasinya? Oh ya itu bisa aja kan kita memang ada pertemuan ya, pertemuan bulanan itu kita kan membahas hal-hal update di situ. Nah, untuk orang-orang tua maupun ya jangankan orang tua ya, yang dewasa aja, yang belum pernah memakai ya memang harus kita kasih training atau semacam pelatihan. Oke. Untuk perkenalan aplikasinya berarti ya, agar warga bisa lebih paham tentang aplikasi ini. Iya, nanti kita bikin kayak workshop gitu lah. Oke, lanjut ke pertanyaan bagian 5 implementasi dan kolaborasi. Nah, pertanyaannya itu bagaimana cara terbaik memperkenalkan aplikasi ini kepada warga? Nah, ini lumayan jauh nih dari pernyataan Bapak yang sebelumnya. Iya, ya seperti yang saya bilang tadi ya harus sosialisasi, harus kita undang ya mungkin ngundangnya nggak sekaligus seluruh warga yang mungkin berkelompok. Nah, tanggal sekian nih ada 10 orang. Nah, nanti kita ini gitu. Biar mereka paham ya, mereka juga yang udah paham ini bisa menularkan ke keluarganya atau tetangga yang lain gitu. Oke, jadi bisa mengajarkan kepada tetangga yang lain ya jika sudah paham gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siapa saja yang sebaiknya dilibatkan sejak awal daripada penggunaan aplikasi ini?
Ya yang pasti ketua RW ya, Ketua RW. ketua RW, ketua RT, sekretaris, bendahara, itu eh, trainer lah kita anggap ya, orang-orang yang akan membantu mentraining warga tadi. Oke. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak ini perlu pelatihan atau pendampingan nggak untuk penggunaan daripada aplikasi ini? Ya udah pasti. Jadi tuh kan biasanya itu kan kalau kita nyari sesuatu, cara penggunaan sesuatu kan itu sering tuh kita lihat di YouTube gitu kan. Nah ini mungkin perlu dibikinlah video pendek seperti itu kan, walaupun ininya internal gitu. Oke, mungkin ada panduan video ataupun praktik secara langsung daripada trainer ini, daripada ahli ini ya. Iya, jadi bentuknya kan jadi gini, itu biasanya tuh orang menangkap sesuatu tuh ada dua cara. Yang menangkap, yang masuk di otaknya itu cepat. Itu ada yang melalui visual. Visual itu ya mungkin berupa video, gitu ya, gambar atau kayak Excel gitu, yang PowerPoint gitu kan. Nah ada juga orang yang cepat mendapatkan atau cepat menangkap tuh ada juga melalui pendengaran. Nah jadi di ini aja dikombinasikan, ada videonya atau ada gambar-gambarnya, yaitu dipraktekkan di lapangan. Nah itu lebih ini, jadi kayak kuliah lah ya, kuliah kan gitu, lebih ini dia. Oke. Masuk ke sesi pertanyaan penutup, yaitu sesi ke-6, refleksi dan harapan. Nah, pertanyaannya itu, jika aplikasi ini berhasil digunakan, perubahan seperti apa yang Bapak ingin lihat daripada sistem RT RW ini, administrasi daripada RT RW ini? Ya saya aplikasi ini sendiri kan kegunaannya untuk mempermudah nih, mempermudah urusan administrasi. Jadi kan apalagi saat ini musim hujan ya, jadi warga itu mungkin bisa melalui mengajukan suatu keperluan itu via aplikasi ini. Nah nanti, nah jadi bisa, jadi nggak perlu datang ke rumah gitu, jadi kayak gitulah ya, secara online jadi ya. kita online, jadi ya kebutuhan warga ya seperti itu bisa cepat teratasin gitu. Dan juga mungkin lebih cepat dan transparan, seperti penggunaan iurannya bisa dipaparkan dalam aplikasi itu gitu. Iya kan, iuran itu kita sebenarnya itu ada iuran sampah, ada iuran keamanan, ada iuran lingkungan. Nah mungkin di aplikasi itu sendiri nanti bakal ketahuan bulan ini dapat iurannya sekian. Nah sementara ada beberapa kegiatan, misalnya itu nanti ada kegiatan kayak kerja bakti gitu kan, nanti ada dana buat beli karung lah untuk sampah macam-macam. Nah itu semua warga langsung bisa lihat kan. Kalau selama ini kan kita manual, bonnya kita tulis lagi, apalagi kalau bonnya kececer, yang rugi itu RT-nya, waduh ini duitnya habis kemana nih gitu kan gitu. Jadi bisa lebih inilah, transparan. Nah, pertanyaan terakhir ini, apa saran terakhir Bapak agar aplikasi ini dapat bermanfaat terutama bagi pengelola RT RW maupun bagi warga yang menggunakan aplikasi ini? Ya simple sih,
Jadi aplikasi yang simple, fokus kepada eh, pokoknya dulu. Pokoknya itu tadi ada iuran, ada pengumuman. Jangan terlalu banyak dulu. Hmm. Nah, kalau ini udah berjalan 3-4 fitur kali ya. Nah, nanti bisa ditambahin berikutnya di kayak ini aja lah, aplikasi di HP kan sering tuh 6 bulan ke Ada depan update. nanti ada upgrade Hmm. gitu-gitu. Oke, jadi fokus ke fitur-fitur utama kayak surat, iuran, laporan, dan diskusi seperti itu dulu ya. Nah, jadi pengumuman urgent gitu. Oke. Eh, Mungkin itu saja wawancara dari saya. Sebelumnya terima kasih banyak, Bapak. Eh, saya akhiri wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.